Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذين Akbar. آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda ahli beribadah tanpa kenal lelah dan tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa, dan gemar bersedekah. Namanya adalah Alqamah. Alqamah hidup sebatang kara dengan ibundanya. Di masa itu, beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayah beliau sudah lama meninggal. Keluarganya tidak kaya dan hidup serba kekurangan. Namun masa demi masa, kehidupan Alqamah berubah. Setelah ia menikah karena sibuk dengan urusan rumah tangganya. Sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang sudah tua itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah rumah. Meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah, namun tetap saja Alqamah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Beliau merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari Alqamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya. Sesampai di rumah Alqamah sudah dipenuhi oleh sanak keluarganya. Akan tetapi di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Ia tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tentu saja Alqamah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alqamah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanyalah wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang teladan dan warok. Menurut mereka, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru. Semasa hidupnya, di waktu yang sama sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat. Dalam suatu riwayat menyebutnya bahwa yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisinya Alqamah secara dekat. Para sahabat itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqamah. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat ketakutan. Sehingga para sahabat memutuskan menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul kemudian hadir di depan Alqamah, yakni sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia itu, dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin kalimat tauhid, tetapi sayang 1000 sayang. Alqamah radhiyallahu anhu justru menggelengkan kepalanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, lalu bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang sahabat menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada para sahabat, di mana ibunya itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu beliau tinggal sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunya Alqamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal tentang Alqamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ibu walaupun sudah memaafkan Alqamah, namun di hatinya masih terbesit rasa kecewa terhadap putranya itu. Sesuai dengan beratnya hati sang ibu untuk memaafkan putranya, maka kondisi Alqamah pun masih dalam keadaan sakit yang sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar beserta minyak. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqamah, sebab lebih baik kita bakar sekarang daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ibu merasa tidak tega bila anak kandungnya sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku. Biarlah aku maafkan segala dosa-dosanya dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Lalu sang ibu Alqamah berkata, wahai Rasulullah, engkau sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir. Pesan ini bahwa saya telah ridho kepada anakku, yakni Alqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, jenguklah Alqamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, lantaran malu kepadaku. Bilal pun berangkat, ternyata beliau mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun masuk dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridho ibunya menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum, dari bibir itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Alqamah radhiyallahu anhu akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian baginda mensolatkannya dan mengebumikannya. Lalu di pinggir kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta ridhonya, karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.